berani pulang pergi berarti. Itu bukan di jembatan, Pak. Itu di apa itu, besi atau kawat yang melintang ya. Dari seberang sini seberang sana. Mereka bergelayutan gitu, Pak. Ya Allah ya Robi, ini bupati siapa ini namanya nih? Lurahnya dan camatnya siapa begitu? Dan warganya kayak apa begitu? Apa nggak ada bantuan, Pak, dari provinsi? Seperti DKI, Provinsi DKI Jakarta dengan 87 triliun per tahun. Ini sebelum lockdown Pak saya bicara. Bahkan mau 90 triliun per tahun, bisa 100 triliun per tahun. PAD-nya, pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta, itu yang 87 triliun itu bisa didistribusikan ke setiap daerah penyangga Provinsi DKI Jakarta, seperti Kabupaten Bogor, ya bukan kota Bogor, apalagi Kabupaten Tangerang Selatan, Bekasi, ya Depok, Kabupaten Depok, itu dikasih Pak, ada yang 400 juta atau gitu Pak, per tahun begitu kan, atau 1 miliar gitu. Itu untuk membangun gitu. Nah kemudian Kabupaten Lebak ini apa nggak dapat dana dari Provinsi Banten gitu kan, apalagi di gubernur ini di bawah Wahidin Halim yang piawai, itu ditantang Gubernur Wahidin Halim untuk membantu Kabupaten Lebak supaya anak-anak SD ini, anak MI ini bisa berlalu lalang pulang pergi melintasi jembatan yang permanen. Ini kalau misalnya ini nggak bisa dilakukan, itu bisa dilakukan oleh Jokowi walaupun harus ngutang gitu. Apakah Gubernur Wahidin Halim, Gubernur Banten nggak bisa ngutang? Kan dia bisa ngutang. Kalau nggak bisa ngutang Cina langsung, ngutang sama Jokowi gitu ya. Jokowi dari Cina misalnya kan. Orang resikonya ada TKA Cina masuk ke Banten begitu. Daripada anak-anak melewati dan menyeberangi jembatan itu bergelantungan di bambu atau di kabel atau di besi. Astagfirullah, ini zaman modern Pak, zaman 2021. Ini opini saya begitu. Dari segi baiknya itu, jadi Jokowi ini bisa membangun pembangunan rumah atau jembatan atau jalanan sehingga semakin panjang, ya, semakin lebar dan semakin merebak ke Papua dan Aceh Darussalam kan sana. Nangro Aceh Darussalam. Yang dulu seluruh presiden kita nggak mampu. Presiden kita yang dulu hanya mampu membangun Jakarta, ya DKI Jakarta atau Solo. Untuk yang karena di Jawa Tengah itu kelahiran Pak Harto atau Ibu Tin, dibangun di sana, atau Blitar dibangun oleh Pak Karno karena kelahiran Blitar. Kalau orang bilang Surabaya, kalau saya bilang Soekarno itu lahir di Blitar. Jawa Timur juga memang, tapi daerahnya Blitar. Kenapa nggak disebut Blitar di dalam sejarah, buku sejarah itu? Apa karena di Blitar itu pusat PKI, Partai Komunis Indonesia, jadi disebutnya Surabaya? Ini kan pembodohan terhadap anak-anak SD Pak, kalau mereka membaca begitu. Setahu saya di Blitar ya lahirnya. Saudara-saudara sekalian, ini pendapat saya, undang-undang saya di akun yang dibilang abal-abal misalnya begitu, tidak populer gitu, melawan arus yang besar. Kelihatan yang mainstream atau bagaimana yang besar itu, yang dominan ini arus dari BEM UI atau BEM SI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau UIN. Setelah video itu loh, itu yang yang mengkritisi kenegatifan atau ketidakberhasilan Pak Jokowi kan gitu, bla 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 gitu kan. Benar, saya justru mengangkat keberhasilannya gitu, membangun jembatan-jembatan dari Nangro Aceh Darussalam sampai Papua, jalan layang, termasuk di DKI Jakarta ini pada zaman beliau lah banyak berdiri bangunan jalan-jalan layang. Kalau zaman Pak Karno kan cuma Semanggi misalnya kan gitu. Ya zaman SBY apa yang dibangun misalnya kan. Kalau Jokowi udah jelas ya, jalan layang di depan hidung kita berdiri gitu. Walaupun fungsinya nggak efektif gitu. Hanya Transbus busway doang yang lewat situ, Transjakarta doang, itu nggak efektif gitu. Jarang sekali berapa menit bisa lewat. Harusnya itu setiap menit berapa kendaraannya harus lewat di situ gitu.
Oh, barangkali itu kan bangunannya harus lebih besar lagi, 3 kali lipat itu lebarnya harusnya seperti itu. Dan biayanya tentu lebih membengkak lagi. Ya terpaksa Jokowi harus minjem ke Cina. Alhamdulillah. Kemudian kayak Haji Yusuf Mansur menyatakan ini prediksi dia, bisa saja utang yang 7.000 triliun rupiah itu ketika nanti masa jabatan Presiden Pak Jokowi habis tahun 2024, insya Allah bisa kebayar kalau kita pada jujur, jangan pada korupsi. Karena tambang-tambang yang ada di bumi kita ini sampai hari kiamat tuh masih utuh, Pak. Itu digambarkan oleh tafsir fi Jalal Quran Said Kutub. Di sana terangkan pada waktu beliau mentafsirkan surah-surah Makkiyah kan tentang kiamat. Itu diceritain gunung-gunung pada meletus seperti kapas, seperti ongkongan atau bukit-bukit gundukan pasir yang berterbangan. Nah, itu termasuk tambang-tambang. Tambang emas, tambang uranium, tambang batu bara, semua tambang yang ada di dalam bumi ini itu buyar, Pak. Itu kan berarti kita nih selama jutaan tahun, saya katakan jutaan tahun, walaupun kita paling umur 80 tahun, 90 tahun meninggal gitu. Tapi umur dunia ini bisa jutaan tahun masih ada. Itu tetap utuh. Artinya masih banyak, masih ada tambang-tambang itu. Sampai nanti pada hari kiamat masih banyak dan meletus gitu, buyar gitu. Berarti kan sebenarnya kita bisa membayar 7.000 triliun utang kita kepada Cina, 7.000 triliun rupiah utang kita kepada Cina dengan tambang emas yang kita eksploitasi semaksimal mungkin, dan tidak ada korupsi di situ dan tidak ada dosa di situ, hanya usus membayar utang yang 7.000 triliun bahkan 10.000 triliun misalnya. Bisa, kita harus optimis itu gitu. Jangan yang kecil-kecil kesalahan-kesalahan Jokowi itu disalahin, ya kan? Dia kan banyak tugasnya. Kata Fadlijon itu ada 100 janji yang belum bisa ditunaikan. Misal baru separuh, ya alhamdulillah masih bisa ditunaikan. Yang jelas kita kalau bisa mau memfungsikan jalan-jalan atau jalan layang itu kita gunakan semaksimal mungkin, ya alhamdulillah kan bisa berguna. Kitanya aja gunain dong. Produksi dong, bersuara dong. Jangan semuanya orang desa ke kota, ke Jakarta misalnya, ke kota-kota besar, sehingga lahan-lahan kosong itu terbengkalai gitu. Jangan alasan itu udah dimiliki asing sehingga kita tidak bisa mengolahnya. Walaupun itu milik asing, kan kita bisa usahakan supaya kita berhak untuk menggarap, ya, memproduksi di situ. Jangan sampai lahan-lahan itu tidur, jadi lahan tidur. Itu nggak boleh menurut Islam. Itu kritikan buat orang-orang kita yang senang ke kota. Emang gampang nyari duit ke kota, ya kan? Jualan bakso Malang aja, bakso ini dan sebagainya udah bisa beli motor, bahkan bisa beli tanah di kampungnya. Tapi kan untuk dia pribadi, ya, bukan untuk bangsa itu. Kalau untuk bangsa itu, semua lahan-lahan yang ada di Indonesia ini itu jangan dibikin terbengkalai atau dibikin dia tidur nggak ada gunanya. Itu dibangun itu. Dibangun dengan peternakan, pertanian, perikanan. Kalau tambang nggak urusan pemerintah yang punya dana, punya skill gitu. Tapi kita rakyat biasa ini, ayo rajin bertani. Jadi inilah pendapat saya. Jadi tidak semuanya Jokowi itu negatif atau jelek. Dia udah bagus, cakep kok. Dan saya rasa selama mau 10 tahun, baru 6 tahun, 6,5 tahun dia